warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Apa itu HAM? Lalu ciri-cirinya seperti apa? Pelanggarannya yang bagaimana? Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas tentang pengertian secara universal. Apa itu HAM? HAM adalah hak-hak manusia. Hak-hak manusia yang diberikan oleh Tuhan dari dia sejak lahir, dari dia sejak dilahirkan di dunia, dia sudah mempunyai hak-hak manusia tersebut. Jadi hak manusia itu adalah menjadi alat kita untuk melangsungkan kehidupan di dunia lah, ataupun juga memberi hak-hak kebebasan. Tuhan itu memberi hak-hak kebebasan melalui HAM tersebut. Yang jelas dalam konteks bebasnya itu sesuai dengan aturan-aturan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada dalam bermasyarakat ataupun berhubungan sesama dengan manusia. Lalu ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM itu yaitu yang pertama, tidak bisa dicabut. Yang pertama adalah tidak bisa dicabut. Karena apa? Karena memang ketika manusia itu lahir di dunia, dia itu sudah tertempel hak tersebut. Jadi tidak bisa dicabut, karena manusia tanpa hak asasi manusia itu bukan sepenuhnya manusia. Jadi HAM itu sudah tertanam pada saat dia lahir tanpa bisa dicabut. Yang kedua adalah tidak dapat dibagi, karena semua orang mempunyai hak tersebut tanpa terkecuali, karena dia itu manusia. Jadi dari lahir diberikan oleh Tuhan hak-hak tersebut, atau yang biasa dipanggil dengan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah hakiki. Hak tersebut memang secara apa ya? Yang jelas secara alami, tanpa diminta, tanpa harus berproses untuk mendapatkannya. Hak tersebut sudah murni ada. Seperti itu. Lalu hak asasi manusia itu digolongkan menjadi 6 bagian. Jadi hak asasi manusia itu terdapat atau biasa dibagikan 6 golongan. Yang pertama adalah hak pribadi. Jadi kita itu mempunyai kebebasan untuk melakukan apa saja yang jelas tidak mengganggu hak orang lain. Contohnya adalah ketika kita ingin mendengarkan musik, bermain bola, ataupun makan, yang jelas kita mempunyai kehendak-kehendak tersebut tanpa merugikan orang lain. Jadi ketika kita mendengar musik juga kita harus menyesuaikan. Ada orang-orang yang di sekitar kita itu terganggu enggak dengan kita, seperti itu. Lalu yang kedua adalah hak asasi politik. Di dalam hak asasi politik, warga ataupun manusia pasti akan melakukan sebuah pemungutan suara politik. Itu biasa terjadi mungkin di umur 17 ke atas lah, ataupun juga bisa dilakukan sedini mungkin. Yang jelas pemungutan suara yang berbau politik. Contohnya adalah pemilihan DPR, gubernur, lalu RT RW, dilakukan secara pemungutan suara, dilakukan secara demokrasi. Kita mempunyai hak suara tersebut tanpa ada tekanan dari siapapun. Kita milih A, B, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah hak hukum. Hak hukum
Jadi hak hukum kita mempunyai pembelaan hukum yang setara. Jadi di mata hukum kita itu mempunyai hak yang sama. Di mata hukum mempunyai hak yang sama seperti itu. Contohnya juga banyak. Jadi walaupun dia seorang aparat negara ataupun seorang orangnya kaya, ibaratnya kita miskin, kita sama dalam mata hukum, kita sama seperti kita lihat di lambang peradilan di Indonesia. Itu yang kelima adalah peradilan. Jadi di mata peradilan kita juga sama, kita dijatuhi hukum sesuai dengan apa yang kita buat, kita melanggar apa, tanpa ada pengurangan apapun, sesuai. Walaupun saya orang miskin, dia orang kaya, dia salah juga akan dihukum, dan saya salah juga akan dihukum, seperti itu. Lalu yang keenam adalah sosial budaya. Sosial budaya dulu kita bersosial, kita mempunyai hak bersosial dengan siapapun, dengan kondisi budaya apapun kita dapat bersosial. Jadi kita mempunyai hak seperti itu. Yang jelas mungkin dari lahir kita juga udah dapat hak itu. Contohnya masyarakat Jawa dengan sosial kebudayaan yang ada, kita harus ikut dengannya, mempunyai hak untuk memilikinya. Lalu contoh pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM mungkin dibagi menjadi dua, yaitu berat dan ringan. Berat itu seperti apa? Genosida, kejahatan kemanusiaan. Genosida itu apa toh? Genosida itu adalah kejahatan yang bertujuan untuk menghabisi kelompok tertentu atau menganiaya kelompok tertentu, ataupun bisa sebagian kelompok, bisa benar-benar semua kelompok itu kita bunuh lah misalnya, ataupun kita basmi, hancurkan gitu. Contohnya adalah kita lihat di negara Myanmar. Di sana mungkin kita lihat ada pelanggaran HAM yang bernama genosida, ya, yang dialami oleh suku Rohingya. Ya, seperti gambar tersebut kita lihat. Oke, lalu yang kedua adalah pelanggaran kemanusiaan. Pelanggaran kemanusiaan itu apa sih? Ya, coba kita lihat di akhir-akhir inilah ada novel Baswedan yang air ataupun dia matanya disiram oleh air keras dengan kelompok tertentu ataupun perseorangan. Nah, kejahatan kemanusiaan itu adalah dilakukan secara sistematis untuk melukai, membunuh, memperbudak, menganiaya, membuat cacat orang lain tersebut. Jadi bedanya ya mungkin tidak jauh beda dengan genosida, tapi mungkin dalam kejahatan kemanusiaan itu dilakukan untuk satu orang aja, nggak lebih, ataupun bukan kelompok yang dilakukan kejahatan, ataupun seseorang melakukan kejahatan atau kelompok melakukan serangan kejahatan untuk pribadi ataupun satu orang saja. Contohnya kita lihat novel Baswedan itu yang kemarin ramai diperbincangkan. Seperti itu. Jadi gambaran dari HAM ataupun pengertian HAM, ciri-ciri secara universal seperti itu. Jadi mohon maaf jika ada salah kata ataupun mungkin kurang
isi dari pengertian HAM dan apa itu HAM, saya mohon maaf karena memang saya sedang belajar dan mungkin seala kadarnya sesuai dengan pengetahuan apa yang saya punya. Jadi mohon maaf. Konten ataupun video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas Kapita Selekta, mata kuliah Kapita Selekta. Jadi jika ada salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.